Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang teori Heckscher-Ohlin, pengaruh sumber daya melimpah dalam perdagangan, yang disusun oleh Antus Sofyana dan Siti Raudatul Jannah. Sumber daya dan perdagangan model Heckscher-Ohlin ini menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut Heckscher-Ohlin ini, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif ada dua, yaitu yang pertama, faktor endowment adalah kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensi atau kapital intensi. Ada juga analisis teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, komparatif advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang terakhir, sebaliknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Ada juga kelemahan teori Heckscher-Ohlin ini, ada 4. Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment Heckscher-Ohlin ini. Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Faktor price equalization, inti dari teori adalah perdagangan bebas cenderung mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di berbagai negara. Dari teori faktor proportion Heckscher-Ohlin, selama negara A memperbanyak produksi barang X akan mengakibatkan bertambahnya permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, makin berkurangnya produksi barang Y berarti makin sedikit permintaan akan kapital. Hal ini akan cenderung menurunkan upah dan kenaikan harga dari kapital. Hubungan antara perdagangan dengan distribusi pendapatan. Adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh perdagangan internasional terhadap distribusi pendapatan. Sebagian besar ahli ekonomi tetap meyakini bahwa lebih penting untuk menonjolkan keuntungan potensial daripada perdagangan, dan pada mempersoalkan kemungkinan kerugian dari sementara kelompok di dalam suatu negara. Kelompok-kelompok yang menderita kerugian akibat keberlangsungan kegiatan perdagangan akan berusaha untuk melobi atau membujuk aparat pemerintah agar membatasi kegiatan perdagangan internasional demi melindungi kesejahteraan, pendapatan atau kepentingan mereka. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dirumuskan bahwa seberapa jauh distribusi pendapatan dapat tercapai
dalam perdagangan internasional, sesuai dengan kondisi jenis pasar. Kontroversi temuan empirik mengenai pola perdagangan menurut HO. Beberapa studi untuk melakukan tes terhadap teori perdagangan, khususnya teori Ricardo dan Hessler, serta Ohlin, hasilnya sangat bervariasi. Ada yang mendukung, tetapi ada pula yang tidak sejalan dengan teori atau hipotesisnya. Hipotesa kedua teori tersebut menyangkut tentang komposisi atau struktur barang yang diperdagangkan serta kepemilikan sumber daya. Menurut David Ricardo, komposisi barang ekspor dan impor dari suatu negara ditentukan oleh produktivitas tenaga kerja pada masing-masing industri. Meskipun masuk akal, teori Hessler-Ohlin sering berbeda dengan pola perdagangan internasional yang sebenarnya. Satu studi awal teori Hessler-Ohlin dilakukan oleh Wassily Leontief, seorang ekonom Amerika Serikat kelahiran Rusia. Leontief mengamati bahwa Amerika Serikat relatif diberkahi dengan modal. Kesimpulan, teori Hessler-Ohlin menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah serta intensif. Menurut Hessler-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Model ini memperkirakan kalau negara-negara akan mengekspor barang yang membuat pengguna intensif dari faktor pemenuhan kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka serta intensif. Meskipun banyak menuai kritik, tetapi teori HO merupakan teori modern dalam perdagangan internasional yang semakin membuka kita untuk akan teori-teori perdagangan internasional yang ada.